Oke, selamat pagi ya teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom maupun di YouTube. Kita masuk di pertemuan kelima ya, tentang topologi wireless. Nah, dari sini nanti kita akan lihat untuk kita lihat ya di sini tentang perangkat dan sistem operasi yang sistem operasi yang ada ya di sini. Jadi di sini mungkin yang dulu pernah ada dan sekarang masih ada, tapi beberapa di sini sudah tidak ada. Contohnya tentang di sini ya, desain, kemudian komunikasi ya, jenis komunikasinya, kemudian mobile komputer yang ada ya, operating system ya. Nah, jadi di sini, nah di sini penting ya untuk misalkan beberapa alat ini ada yang menggunakan WiFi ya. Tentunya kalau dulu memang belum banyak ya, tapi kalau sekarang kan sudah banyak. Dulu yang paling terkenal itu ya PDA ya, PDA, personal digital assistant. Nah, itu dan anehnya dulu itu ini ya, masing-masing alat itu sendiri-sendiri gitu ya. Ya punya PDA sendiri, dulu ada namanya pager ya. Pager itu sebelum sebelum WA ya. WA itu belum ada pager, dan nanti dihubungi, minta operator seluler tolong hubungi pager nomor sekian, pesannya ini ya. Misalkan pesannya tolong hubungi ke nomor ini segera. Nah itu pager ya dulu. Jadi zaman dulu tuh penting, tapi sekarang ya sudah balik ya. Tidak ada lagi namanya istilah pager. Sekarang itu sudah WA, email pun sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Kalau dulu kan masih email. Sekarang email aja mesti WA juga ya. Pak, Bu, saya udah email semalam. Kalau misalnya terutama kalau bimbingan gitu. Saya sudah email. Jadi ya kadang itu kita itu tidak percaya dengan sebuah sistem ya. Jadi sudah ada sistem ya, tapi masih melakukan konfirmasi lagi melalui WA. Nah, kecuali kalau misalkan di email kok
dalam waktu 1 minggu kok tidak ada respon, nah itu mungkin baru di apa namanya di WA itu ya. Saya udah email, apakah sudah masuk atau belum, Pak Bu? Nah, gitu ya. Jadi konfirmasi apakah ini emailnya sudah masuk atau belum. Ya. Jadi beberapa tumpang tindih ya penggunaannya. Nah, kemudian di dalam layanan adaptor di sini juga ada ya driver version, itu juga sangat penting untuk mengetahui driver versinya. Ya. Jadi versi dari driver itu apakah ketinggalan atau tidak. Nah, jadi apakah itu masih kompatibel atau tidak. Tapi sekarang itu hampir tidak pernah ya, misalkan apa namanya melakukan update ya, itu update driver ataupun update apa itu ya, jadi jarang, kecuali kalau itu driver itu ada masalah ya. Driver itu ada masalah, nah, baru dilakukan update ya. Tapi kalau selama tidak ada masalah ya sudah jalan terus ya. Ya, sama seperti kalau kita mengendarai kendaraan itu ya. Mengendarai kendaraan pun juga gitu ya. Jadi selama tidak ada masalah ya tidak pernah diservis. Nah, di sini adalah prosesnya ya untuk komunikasi. Di komunikasi di sini ada mulai dari aplikasi, presentation, session, transport, network, physical, data, kemudian di sini. Di bagian di sini tuh nanti beda-beda ya. Nah, kalau kita kan fokusnya mata kuliahnya kan WAN dan wireless. Jadi nanti di sini kita menggunakan wireless. Komunikasinya dia menggunakan wireless. Tapi sebetulnya di sini banyak ya. Bisa menggunakan kabel ya. Kemudian bisa menggunakan cahaya. Kemudian bisa menggunakan gelombang ya. Gelombang itu ya termasuk wireless, bluetooth, ya, gelombang radio. Ya. Nah, di dalam access point di sini ada macam-macam ya, access point dan bridge ya. Jadi di sini kalau misalkan access point di sini adalah perangkat WLAN yang dapat bertindak sebagai jaringan nirkabel yang berdiri sendiri atau digunakan sebagai titik koneksi. Nah, jadi access point namanya saja access point, titik untuk mengakses. Jadi access point kita di sini juga ada ya. Orang bilang namanya access point, itu bukan ya. Namanya adalah radio ya, radio wireless ya. Tapi orang bilang access point-nya di mana? Access point-nya namanya apa? Nah, kemudian ada juga wireless bridge ya. Nah, ini koneksi internetnya mati. Koneksi internetnya putus. Koneksi. Semoga internetnya tidak putus. Dan bisa menggunakan
koneksi internetnya ada gangguan. Biasanya kalau ada seperti ini, ada apa namanya, ada serangan, putus nyambung. Ini sekarang masih putus lagi. Nah, putus nyambung ini. Sekarang kita pantau dari sini. Nah, ini kemudian kita cek CMP. Oh, tidak ada, aman. Ini putus nyambung. Nah, ini putus lagi ya. Ya, kita tunggu dulu. Koneksinya tidak stabil nih. Di sini merah putus ya. Baru membahas WiFi malah putus internetnya. Coba kalau pakai WiFi-nya sih tidak ada. Oke. Kelima lagi. Ini udah putus ya untuk cabang. Nah, putus lagi. Oke, nyambung ya. Nyambung lagi. Oke, udah mulai ya.
Ya, ini sambil nunggu ya. Ternyata koneksi internetnya ini sepertinya kalau masuk Zoom langsung mati nih. Masuk Zoom putus. Saya keluar dari Zoom. Nah, connect lagi. Nah, connect lagi toh, normal. Itu saya masuk ke Zoom. Ya, normal. Dua. Oke, kita lanjut ya. Jadi internetnya
nyambung putus, internetnya nyambung putus, nggak jelas gitu ya, sehingga menyebabkan terutama yang di YouTube ya, nanti ini udah yang di YouTube berhenti ya, udah bisa. Oke, kita masuk di sini, ini wireless bridge ya di sini. Di sini kalau wireless bridge ini dia fungsinya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini untuk jarak jauh. Jadi di sini untuk menghubungkan antara sekolahan ya di sini. Ini sekolahan yang satu dengan sekolahan yang lain. Ya. Ini sekolahan satu dengan sekolahan yang lain ini ini bisa terhubung ya di sini. Jadi menggunakan bridge. Ya. Tapi sebetulnya ini bisa juga menggunakan access point juga bisa. Jadi dari school 1 mengakses ke sini, kemudian school 2 mengakses ke sini. Tapi kenapa kok dipakai pertimbangan menggunakan mode bridge ini lebih aman? Karena jaringan yang ada di sini, yang di pusat, ya, ini hanya akan point to point terhadap ini. Ya. Jadi point to point terhadap ini. Yang ini juga sama, point to point terhadap ini. Ya. Beda dengan kalau kita menggunakan access point, misalkan menggunakan yang omni. Nah, omni itu kan sektoral ya, jadi polarisasinya itu kan melingkar ya, gitu. Jadi dia bisa. Kemudian yang ketiga ini WGB ya. Jadi dia di sini bisa menggabungkan dari access point ke jaringan LAN ya. Jaringan LAN di sini. Jadi menggunakan WGB ini penghubung ya, di sini penghubung. Ini banyak digunakan kalau misalnya kita ini dapat internet, akses internet gitu, bridge ya, sama seperti ini. Tapi kebanyakan skenario-nya adalah menggunakan yang ini, access point. Nah, jenis antenanya ini ya, antenanya ada omni, ya ini tadi. Kenapa kok ini tidak menggunakan omni? Sebetulnya ini bisa menggunakan omni. Tapi karena omni itu dia di sini bandwidth-nya ini 360 ya. Jadi dia radiusnya adalah 360 ya. Putus lagi ini, arahnya putus lagi. Ya, jadi radiusnya adalah 360. Kemudian pilar mount ini juga sama ya. Di sini juga kategorinya omni ya. Ini 360. Ya, nanti di sini bisa dipakai untuk indoor, outdoor. Omni ini juga sama, indoor, outdoor. Kabelnya di sini no access, tidak ada kabelnya karena dia di sini langsung terpasang di alatnya. Jadi tidak ada kabel perantaranya. Kalau yang ini ada kabelnya ya, panjang kabelnya 0,9 meter ya. Kemudian ada yang patch wall, ya, ada yang ceiling mount. Ya. Nah, di sini kategori yang omni ini direksional. Ini omni semua. Nah, jadi ini kategori antena yang omni. Kemudian antena bridge ya. Antena bridge ini yang bisa dijadikan sebagai antena bridge ini bisa juga yang ini ya, patch wall, ini direksional, ini omni direksional, ini direksional. Nah, ini bisa dipakai untuk bridge ya. Jadi, tapi tergantung juga dari alatnya ya.
Jadi kalau kita mau lihat, mau konfigurasi sebagai bridge, biasanya pilihannya access point, bridge, sama yang satunya itu tadi adalah BPS ya. Jadi bisa apa namanya, bisa dipilih ya antara itu. Tapi beberapa hanya menyediakan yang ini saja, yang apa namanya, yang access point ya. Jadi beberapa itu hanya menyediakan yang access point. Kemudian topologinya. Nah, jadi topologinya adalah biasanya di sini ada 3 layer ya. Ada core-nya, distribute, sama access layer di sini. Biasanya kita menggunakan yang di bagian access layer di sini, termasuk bisa untuk access point, bisa untuk wireless, bisa untuk bridge ya. Jadi di sini ini. Kalau distribute sini beda, core layer ini beda lagi. Jadi levelnya yang kita kalau di bawah itu ya access layer. Jadi di sini termasuk access point, wireless, sama bridge. Jadi ke end usernya. Ya. Kemudian LAN. Ya, LAN di sini ada konfigurasinya, di sini diantaranya adalah ini ya, untuk apa namanya, BSS ya, Basic Service Set ya. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi jaringan ya, lebih dari 1 channel ya. Jadi tapi di sini apa namanya, channelnya harus berbeda ya, channel 1, channel berapa itu tidak boleh sama, karena antar channel itu ada yang frekuensinya bertabrakan di sini. Jadi ini bisa diperpanjang ya, istilahnya bridge kalau ini ya, namanya wirelessnya cell, ini wirelessnya cell juga sama, tapi channelnya beda. Di sini ada overlap ya, overlapnya di sini antara 10 sampai dengan 15% ya, supaya untuk bisa menghubungkan antara channel 1 dan channel 6 ini bisa terhubung ya. Jadi terhubung, atau disebut juga extend service set ya. Kemudian kita bisa juga ya menambahkan access point ya. Jadi misalkan access point, ini access point, ini access point itu ya, ditambah itu ya. Jadi untuk memperluas ya jaringannya ini, jika satu sel tidak memberikan cakupan, maka access point yang lain ataupun ini bisa memberikan cakupan. Dan di sini biasanya yang sinyal yang paling kuat di sini ya, karena dia di sini dapat, karena namanya sama ya. Jadi di sini overlapping ini. Kalau kita ini agak ke sini, eman-eman ya, boros ya. Di sini antara 10 sampai 15%. Kemudian meminimal overlap ya, coverage-nya ini. Jadi ini overlap di sini ya. Jadi dengan mengatur titik aksesnya ini digeser gitu, itu kita bisa meminimalkan ya, areanya, sehingga jaraknya ini bisa lebih jauh. Nah, cara mengukurnya ini bagaimana? Ini di sini ada alatnya, toolsnya. Jadi kita menggunakan laptop, pada jarak sekian itu nanti sinyalnya berapa. Oh, kita jauhkan sedikit melemah. Nah,
Oh, berarti jaraknya sekian, titiknya sekian. Maka jaraknya kurang lebih misalkan 5 meter. Ini misalkan dari titik sini 5 meter. Maka di sini kita masangnya adalah titiknya adalah 10 meter. Ya, jadi antara ini sampai ini 10 meter. Karena nanti antara 5 meter ini dan 5 meter ini akan ketemu ya, akan bersinggungan, akan bertemu. Nah, ini bisa diatur apa namanya seperti itu. Ya, ini. Jadi kita bisa mengatur ini. Kemudian sebagai repeater, nah, beda ya. Kalau tadi kan sebagai apa namanya bridge ya, sebagai access point ya. Nah, jadi sebagai access point ini. Kalau ini sebagai repeater, ya, repeater ini berarti akan meneruskan. Maka di sini kalau sebagai repeater disarankan overlapnya di sini adalah 50%. Ya. Tujuannya agar supaya channelnya ini kuat saat menghubungkan ini. Ya, 50% ini harus ini. Jadi pengaturan membutuhkan overlap 50%. Ya, dari access point pada backbone repeater ya, agar bisa saling menjangkau. Jadi pengguna dapat mengatur ini rantainya. Dan di sini begitu kita menggunakan wireless repeater, channelnya sama, ya, channelnya sama. Kalau ini beda, makanya ini dibuat minimal 10-15% channelnya beda. Jadi antara channel ini sama channel ini beda. Kalau yang ini kan channelnya sama. Nah, ini sebetulnya yang paling bagus adalah kita masang itu sebagai repeater ya. Jadi kalau kita masang access point sebagai repeater, nama access point-nya sama, channelnya sama. Jadi kita moving area kemanapun itu akan dapat koneksi yang sama terus. Kalau di sini kan enggak. Di sini namanya ruang 11. Nanti sampai sana namanya 13. Kemudian nanti tempat lain lagi namanya beda-beda ya. Kalau kita lihat di akses poinnya di sini, kalau Anda cek itu kan banyak sekali ya. Nanti di atas sana beda lagi ya. Kenapa tidak dipasang misalkan satu akses point ya di sentral di tengah situ ya. Kemudian satu nama sehingga bisa mengcover semuanya. Nah, gitu. Tinggal nanti di sini di tiap-tiap ruangan ini dipasangi radio. Nah, radio ini tidak membutuhkan kabel, ya. Dia tinggal sebagai repeater. Nah, ini. Kemudian ada juga dipasang sebagai redundansi. Ya. Ini dipasang sebagai redundansi. Di sini dia channelnya bahkan dia dipasang berdekatan sekali ya. Tapi ini fungsinya adalah untuk mengcover ya. Jadi kalau misalkan yang satunya ini ya, dimana sangat penting untuk memiliki komunikasi beberapa pelanggan akan memerlukan redundansi. Nah, jadi dengan menggunakan DSSS ini kedua access point di setel ke frekuensi dan kecepatan data yang sama. Jadi unit ini akan memberi waktu frekuensi hanya dalam 1 unit ya untuk dapat berkomunikasi ya. Jika unit yang satu mati karena suatu alasan ya, maka yang satunya akan aktif. Jadi redundansi ini yang aktif sebetulnya hanya satu, yang satunya standby. Begitu yang satunya mati, yang satunya up.
backup lah ini istilahnya. Ini biasanya dipakai untuk stabil yang kayak misalnya kayak gini ngajar online kayak gini tuh mestinya dipasang redundansi. Kayak tadi internetnya mati kayak gitu, gangguan maka yang satu out. Dan redundansi ini sebaiknya ISP-nya berbeda, jangan ISP yang sama. Ya, kalau ISP-nya sama ya percuma. ISP-nya trouble ya sudah mati semua. Maka ISP-nya harusnya beda. Jadi ISP-nya beda. Kemudian ada juga di sini istilahnya redundansi load balancing. Ya. Ya, dengan Cisco ini bisa diatur ya, redundansi ini satu mati, ya, yang satu akan aktif. Tapi kalau load balancing ini dikonfigurasi berdasarkan jumlah pengguna, tingkat kesalahan bit atau sinyal. Dan dia mendistribusikan koneksi pengguna ke seluruh titik akses yang tersedia. Jadi mengoptimalkan throughput-nya. Load balancing. Jadi dia akan menyeimbangkan. Jadi load balancing ini bagus kalau misalkan untuk browsing ataupun koneksi apa, cepat. Gitu. Ya, karena paketnya akan dibagi. Ini. Jadi paketnya jalan paralel. Ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita menggunakan kendaraan itu ya mesinnya double itu kalau ini. Jadi mesinnya mesin ganda kayak pesawat itu ya. Pesawat mesin ganda. Jadi dua-duanya jalan. Kemudian multi overlapping ini juga bisa ya. Multi overlapping di sini banyak ya saluran ya di sini. Ya, dalam satu titik. Tapi di sini access point-nya akan disetting dengan menggunakan access point namanya beda-beda ya. Yang di sini namanya student, yang sini namanya staff, yang sini namanya public. Nah, di sini channelnya juga harus beda-beda. Channel 1, ini nanti channel 6, ini channel 11. Supaya tidak terjadi interferensi ini apa namanya frekuensi ya. Kemudian ini juga ada tadi ya redundansi dan load balancing. Jadi ini dipilih ketika toleransi kesalahan dan ketersediaan sangat penting. Jadi menyeimbangkan beban. Ini sangat bagus kalau koneksi internetnya itu banyak. Tapi kalau koneksi internetnya itu sedikit, di model menggunakan load balancing itu justru malah lambat. Dan ini bagus kalau itu trafficnya itu kencang tinggi. Nah, itu bagus pakai load balancing. Kemudian roaming. Nah, roaming ini dipasang dengan nama access point yang sama. Tujuannya apa? Pada saat si klien itu pindah dari satu titik access point ke titik access point yang lain, itu masih akan tercover internet. Ya, jadi akan tercover internet. Nah, jadi apa namanya tidak putus ya. Nah ini juga sebenarnya bagus juga kalau misalkan ini dipakai di kampus gitu ya. Mulai dari Anda masuk pintu gerbang langsung disambut login. Selamat datang di kampus Telkom. Silakan login, masuk login password. Begitu login password di depan, udah masuk ya sudah. Selama Anda di dalam lingkup kampus ini masih akan tercover internet terus. Nah, tidak seperti ini ya. Ini nanti pindah ruangan sini, akses pindah lagi, pindah sana ganti lagi, pindah sana ganti lagi, sana ganti lagi. Nah, ini bagus seperti ini. Ini konsepnya adalah punyanya Telkom untuk WiFi ID. Jadi WiFi ID itu konsepnya sebetulnya seperti ini. Jadi roaming.
Jadi di mana kita punya atau di rumah-rumah itu ya punya apa namanya masang internet, maka di situ akan ada namanya SSID, namanya WiFi ID. Ya. Nanti orang yang tidak punya alatnya ini untuk mengakses ke internet, dia cukup masuk ke SSID itu ya, kemudian beli vouchernya. Nah, kalau dulu sih pakai akunnya apa tuh? Kalau kita punya telepon Telkomsel itu setiap hari itu login pakai nomor HP-nya itu setiap hari free 1 jam. Ya, kan dulu itu harganya itu satu jamnya itu berapa ya? 6.500 ya, enggak salah. Tapi tidak tahu sekarang itu masih banyak yang pakai atau enggak gitu ya. Terutama kalau dulu itu di Simpang 5 itu ya. Simpang 5 itu banyak sekali itu WiFi ID itu connect WiFi ID. Sebetulnya bagus itu. Tapi ya itu karena banyak sekali bermunculan ISP yang murah-murah itu ya, apalagi paket-paket data internet ini Indosat ya, Telkomsel ya, itu sudah murah ya, yaitu ya kalah, infrastruktur itu kalah terus ya. Zaman dulu mungkin oke, karena mungkin paket internet belum masuk ke rumah-rumah. Tapi efeknya sekarang apa? Jalan-jalan penuh dengan kabel-kabel yang banyak. Di depan kampus kita itu di situ juga kabel banyak sekali. Kan kalau setelah jalan raya ini ditinggikan, itu mestinya ada perawatan untuk meninggikan tiangnya. Beberapa kali itu kan ke, ke, tabrak bis kalau masuk sini. Apalagi kalau bisnya yang tinggi itu masih candol pernah itu 2 kali atau 3 kali pernah itu putus sih. Dan tidak ada di sini aja, di tempat yang lain itu juga sama ya. Terutama kalau di daerah Surabaya kalau tidak salah, Surabaya atau Jakarta itu sudah mulai dioperasi, dipotong. Jadi jalur-jalur kabel yang tidak sesuai dengan aturannya pemasangannya itu dipotong, ya, dirapikan. Nah ini roaming ya, tadi roaming pemasangannya. Jadi ada aturannya ya, misalkan roaming di sini ada klien, di sini ada access point A, access point B. Nah ini di sini dia yang pertama itu sebetulnya di sini sama-sama belum terautentikasi dan belum terasosiat ya, jadi belum bisa connect. Ya. Langkah awal itu sebetulnya di sini itu adalah klien mengirimkan probe. Ya. Aku mengirimkan access point, mengirimkan probe respon. Ya. Kemudian klien akan mengevaluasi access point dan memilih jarak dan kecepatan yang terbaik. Nah, jadi di sini kliennya akan memilih. Jadi begitu dia pindah moving, dia akan melakukan langkah ini lagi. Moving lagi akan melakukan langkah ini. Kemudian dia di sini klien akan mengirimkan ke access point A. Oh ternyata aku lebih dekat dengan yang A. Maka dia pindah otomatis. Maka dia channelnya akan berubah ke A. Misalnya dari depan resepsionis masuk ke tengah sini. Sana udah mulai ditinggalkan, berarti udah lemah. Nah, sebetulnya konsepnya ini internet ini mirip seperti seluler handphone kita. Ya, seluler handphone kita itu sebetulnya juga roaming gitu. Kita pindah kemanapun tercover ya. Sini nanti di cover oleh antena BTS ini yang punya Stekon sini. Nanti pindah sana lagi nanti di cover oleh yang sana. Tapi ada kalanya kita masuk ke area blank spot. Ya. Area blank spot berarti di situ dia tidak ada tercover sinyal. Atau misalkan kita lihat di HP kita status bar di HP kita di sini kan ada indikatornya. Oh ini kok lemah.
Berarti kita jauh dari radius manapun, tapi masih bisa, teman. Ya. Jadi menggunakan sistem roaming. Ini juga sama ya. Jadi gambarannya seperti ini, dari satu titik jalan ke sana akan tetap di cover oleh ini, sehingga kita akan dapat koneksi internet yang stabil terus. Gitu. Dan IP-nya akan selalu tetap, tidak berubah-ubah ya. Tadi IP-nya ini sekarang IP-nya berubah lagi, ini berubah lagi, ribet gitu ya. Apalagi dalam satu gedung ya. Saya pernah dalam satu gedung, pernah saya menerapkan seperti itu, tapi setelah itu ya tidak jalan lagi. Alasannya Pak, keamanannya kurang terjamin gitu, karena satu gedung itu menjadi terkoneksi semua. Jadi bisa melihat ini yang akses siapa terkoneksi. Nah, mereka pengen privasi. Oh, saya pengen Pak bagian keuangan punya akses point sendiri, bagian keuangan. Nanti bagian kepegawaian punya namanya akses point sendiri. Nah, itu ribet ya. Ini juga ya, akses point tadi proses cara kerjanya memilih untuk kecepatan ataupun paket jarak yang paling dekat mana. Kemudian di dalam roaming ini, di dalam akses ini juga disediakan ya opsinya ya di sini. Scan for better access point. Nah, jadi dia di sini ada pilihannya. Jadi begitu dia akan mendeteksi, dia akan selalu men-scan ya, mana yang paling bagus gitu ya. Jadi ada menunya. Tapi tidak semuanya peralatan ini ada menunya ini. Makanya penting sekali untuk mengatur. Kemudian scalability di sini ya, access point berada pada saluran yang berbeda. Jadi walaupun satu titik di sini, tapi dia memiliki saluran yang berbeda-beda. Sama-sama 11 Mbps, tapi channelnya di sini harus berbeda-beda. Ya. Apalagi ini, ya ada banyak sekali di sini, ya salurannya. Di sini tidak akan terjadi overlap ya, karena dia memiliki channel yang berbeda-beda. Kayak misalkan kita di ruko itu ya, kayak di ruko-ruko itu kan biasanya sebelah sini punya akses point internet, sebelah sana punya sendiri. Biasanya dipasang untuk masang kamera ya, kamera pengawas, entah itu untuk pelanggannya atau untuk pegawainya. Biasanya sekarang itu sudah banyak, bahkan yang di yang lapak-lapak yang semi permanen itu ya, itu juga sekarang sudah dipasangi kamera-kamera. Mereka koneksi internetnya dari mana? Ada yang dari wifi, ada yang dari HP. Nah, pengaturan scalability juga ada ya di alatnya ini. Di sini data rate-nya, auto rate selection. Di sini ada pengaturan channelnya, tapi biasanya kalau ini mode ini dia otomatis. Ya. Jadi dalam mode infrastruktur secara otomatis tidak dapat diubah. Ya. Tapi dalam mode ad hoc saluran adapter klien ini sesuai dengan saluran yang digunakan oleh klien. Ya. Tapi mode ad hoc itu jarang. Ad hoc itu kalau laptop kita itu mau connect ke laptop orang lain, itu kita bisa connect. Jadi kayak peer to peer. Ya. Kadang saya mau copy filenya, tapi ngopi filenya kadang pakai flash disk ya. Mana flash disknya? Nah, sebetulnya ini. Kalau zaman dulu sering ya. Kalau
kalau ngajar gitu, karena dulu kan ngajaran nggak online ya, mahasiswanya datang semua, ada yang bawa laptop gitu. Kemudian laptop saya yang saya sharing, saya aktifkan access point-nya sebagai access point laptop saya. Silakan yang mau akses materi akses ke saya. Bahkan saya punya website khusus ya, tampilan sendiri. Jadi tapi tidak tahu ini masih ada atau enggak ya. Karena jarang dipakai ya. Jadi saya itu punya materinya tidak dalam bentuk PowerPoint ya. Materinya itu dalam bentuk seperti ini ya. Kalau tidak salah ini ya. Ini kemudian ini bukan, ini udah ganti. Pakainya bukan ini udah isinya udah beda. Dashboard hasil masuknya ke, kalau biasanya lo Windows, kalau punyanya Windows itu pakai apa ya, pakai Inetab. Ada sudah tidak saya aktifkan. Tidak ada. Biasanya sih saya ada di sini, misalnya saya panggil localhost, tapi ini tidak aktif ya. Tidak aktif. Jadi localhost itu nanti bisa muncul ya menu-menu aplikasinya. Dashboard bukan. Hasil pegadaian website bukan, ini sudah saya ganti. Jadi saya punya menunya itu untuk mode istilahnya offline-nya ya. Jadi tapi tampilannya dalam bentuk website ya. Inetab. Ya, tidak ada. Itu. Jadi kita bisa atur seperti itu. Ya. Nah, channelnya adalah seperti ini. Ya, kalau dulu tuh apa ini ya? Pernah ya kayak gini tuh ya. Kuis yang modelnya tampilannya seperti ini. Jadi menghubungkan dari daerah sini ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Ini adalah channelnya. Jadi kalau kita menggunakan channel 1, maka channel 1 ada di titik terjauh di sini. Jadi di sekitar kita di sini channel 1 itu tidak ada channel 1. Adanya channel 6, 11 ya. Jadi pemasangannya ini. Nah, kemudian kalau di dalam ruangan ini namanya seperti ini. Walaupun namanya di sini conference room. Namanya conference room. Ini conference room. Jadi titiknya access point-nya namanya semua, sehingga orang yang ada di dalam ruangan ini akan tercover IP semua, akan tercover internet semua dengan nama conference room. Tidak beda-beda ya. Ini nanti namanya beda, ini namanya beda. Jadi dibuat sama seperti ini. Ya, jadi cakupannya akan jauh lebih luas. Orang yang memainten juga lebih mudah. Nah, ini juga sama. Kemudian ini cakupan sinyalnya. Semakin dekat dengan sinyalnya, maka tentunya ini akan semakin kencang ya. Kalau semakin jauh ya dia semakin jauh juga, semakin melemah. Ini juga cakupan untuk yang 2,4 dan ini yang 5 GHz ya, beda-beda.
Jadi untuk cakupannya access point. Nah, kemudian untuk pemasangan atau implementasinya di sini. Nah, misalnya yang tadi, saya pengen dalam satu ruangan itu dapat kecepatan yang sama semua, maka titiknya didekatkan. Jadi semuanya di sini akan dapat kecepatan 11 Mbps semua. Tapi kalau kita longgarkan, maka yang akan terjadi seperti ini. Akan ada yang dapat kecepatan 11, ada yang dapat kecepatan 5,5, ada yang dapat kecepatan 2. Ya. Tapi kalau kita dekatkan, akan menjadi seperti ini. Jadi kalau misalkan di dalam satu ruangan ini, ya kalau ruangan ini kan mungkin satu udah cukup ya. Tapi kalau ini mungkin aula gitu ya, aula banyak itu, nah bisa dibuat model seperti ini. Ya, access point-nya banyak. Sehingga orang moving di area sini itu lebih leluasa ya, lebih koneksinya tidak putus. Kemudian channel interferensi ya, penggunaan channel ini juga perlu diperhatikan ya, antara satu titik ke titik yang lain. Nah, kita sudah menggunakan channel yang berbeda, tapi ada interferensi gangguan ini ya. Nah, jadi ada tabrakan sinyal ya. Maka di sini solusinya adalah harus digeser ya, dinaikkan antenanya atau diturunkan. Jadi harus koordinasi ya, tidak bisa ini asal masang, itu tidak bisa. Ini mode pemasangannya ya. Kalau root on ini harus root off, root on tidak mau, root off tidak mau. Jadi kalau kita masang itu seperti ini. Jadi modenya adalah root on ini root off. Jadi harus ini. Nah, ini cara pemasangannya seperti ini. Jadi kalau kita sebagai bridge sini harus connect ke sini sebagai non root. Ini root, ini non root, ini non root. Sehingga bisa connect seperti ini, paralel. Ini pun juga sama. Ini tergantung jaraknya. Dia yang ini bisa connect ke sini, bisa connect ke sini karena dia sebagai non root bridge-nya ya. Ini dia bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi ini juga bisa ngambil dari sini. Jadi kemudian untuk point to point, nah ini tadi ya point to point, bisa menggunakan antena radio. Kemudian ini point to point konfigurasi ini menggunakan banyak, karena kalau yang ini dia mainnya adalah half duplex, kalau ini bisa full duplex. Jadi lebih kencang yang ini ya, ini lebih kencang. Ini dia bisa up 33 Mbps, yang ini hanya sampai berapa nih? Ini tidak ada keterangan. Ini jaraknya bisa 40 km, yang ini mungkin bisa sampai jauh ya. Karena dia tidak perlu bergantian komunikasi. Kemudian point to multi point ini juga sama, point to multi point. Nah ini di sini menggunakan omnidirectional ya. Jadi dari sini menggunakan non root bridge, ini non root bridge. Ini harus di di style sebagai bridge ya. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah batasan jarak. Nah ini ya, karena semakin jauh jaraknya maka sinyalnya akan lemah ya. Jadi misalkan di sini menggunakan PC connect. Sebetulnya kita mendengar ya, misalkan kita setting di sini, mereka bisa kita dengar, kayak kita bicara sama orang. Saya mendengar percakapan Anda ya, tapi Anda tidak mendengar percakapan saya. Nah, berarti potensi, berarti saya bisa mendengar percakapan itu, jadi punya saya harus saya kuati supaya suara saya bisa didengar oleh sana. Tambahi antena. Pasang antena, gunakan antena yang
powernya lebih tinggi. Ya. Ini contoh pemasangannya ya, basic topologi. Ini umum, pada umumnya seperti ini. Ya. Ini kalau yang di area kampus. Ini one contoh. Ini sudah kompleks ya, ada layer core layernya, ada layer yang kedua, ada kemudian ini adalah oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kalau ini QoS ya, QoS ini yang proxy ya, tunneling ya. Nanti mungkin bisa disambung di pertemuan yang lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada pagi ini ya. Mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan, atau nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa didiskusikan di tempat masing-masing. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya itu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.